and Organization Performance oleh KSPM FEB Universitas Trunojoyo Madura dengan KSPM partner kita yaitu KSPM Universitas Tikubang Semarang. Yang saya hormati Bapak Ari Setio Dwi Purnomo SPD MSc selaku pembina kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Saudara Raden Aprianto selaku Direktur Utama KSPM UTM. Yang saya hormati Saudari Risma Elmape selaku Ketua Umum dari KSPM Unisbank. Yang saya hormati seluruh pengurus KSPM UTM, seluruh pengurus KSPM Unisbank, dan tak lupa pula segenap panitia yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir untuk memenuhi undangan dari kami. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya, Nikmatul Khofifah, as Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara Investor Gathering pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu memutar dan menyanyikan lagu kebangsaan dan masing-masing universitas, acara yang ketiga yaitu pemutaran opening clip, dan acara yang keempat yaitu doa, acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan, acara yang keenam yaitu masing-masing divisi atau departemen memasuki room breakout, acara yang ketujuh yaitu perkenalan sekaligus pemaparan proker divisi, acara yang ke-8 yaitu sesi sharing hearing, acara yang ke-9 yaitu perkenalan sekaligus presentasi KSPM FEB UTM, acara yang ke-10 yaitu perkenalan sekaligus presentasi KSPM Unisbank, acara yang ke-11 yaitu sesi sharing hearing, acara yang ke-12 yaitu ice breaking, dan acara yang ke-13 yaitu pesan dan kesan, dan acara yang terakhir yaitu penutupan dan dokumentasi. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu memutar dan menyanyikan lagu kebangsaan dan masing-masing universitas. Kepada yang bertugas, disilahkan. Lampuna tak memadai ini di luar. Keluar. Oh, udah sanjir. Buat apa ada mainan sepeda motor? Masa depan cerah ceria, rakyat cerdas dan
terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu pemutaran opening clip. Kepada yang bertugas, disilakan. KSPM FEB UTM. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Oktober 2017 yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Organisasi ini berperan sebagai wadah mahasiswa untuk belajar dan praktik investasi di pasar modal secara langsung. KSPM FEB UTM bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI dan IDX, serta MNC Sekuritas dalam kegiatan edukasi investasi. KSPM FEB berlokasi di Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya di Laboratorium Sosial Lantai 2. Organisasi yang memiliki visi menjadi platform belajar pasar modal unggulan mahasiswa-mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura ini memiliki struktur kepengurusan Board of Director dan 5 divisi untuk mendukung kegiatan operasionalnya, yaitu 1. Board of Director bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar. Dalam struktur ini terdapat posisi Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kesekretariatan, dan Direktur Keuangan. 2. Divisi Human Capital memiliki tanggung jawab dalam segala bentuk kegiatan kaderisasi dan hubungan humanisme. Dalam divisi ini dan juga divisi-divisi yang lain, terdapat jabatan kepala divisi, supervisor yang membantu kepala divisi dalam mengontrol program kerja, serta staf profesional divisi. 3. Divisi Research and Development bertanggung jawab melakukan aktivitas pengembangan dan pembelajaran internal organisasi. 4. Divisi Marketing. Divisi ini bertanggung jawab untuk membangun, menjaga, dan mensinergikan hubungan antara organisasi mahasiswa, birokrasi, dan mitra kerjasama. 5. Divisi Administrasi bertanggung jawab untuk membantu calon nasabah baru serta mengelola segala bentuk publikasi. 6. Divisi IT bertanggung jawab menyalurkan informasi dalam bentuk karya kreatif serta mengedukasi pengurus tentang iptek. 1. Upacara rokat atau petik laut. Tradisi rokat atau petik laut juga sering disebut dengan rokatase. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya dapat memberikan keselamatan serta kelancaran rezeki. Tradisi rokat biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosa dan tahlil bersama masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat menghanyutkan sesaji ke laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari sesaji itu adalah ketan-ketan yang berwarna-warni, tumpeng, ikan-ikan, dan lain sebagainya. 2. Upacara nadar. Tradisi adat nadar alias nyadar merupakan upacara adat yang digelar 3 kali dalam setiap tahun oleh warga desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Madura. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada pukul 4 sore.
Masyarakat setempat datang bertuyun-tuyun menuju makam di mana leluhurnya dikuburkan. Upacara ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara tabur bunga di makam leluhur, hingga pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat. Pada malam harinya, peserta upacara diwajibkan untuk menginap di sekitar makam, baik dengan mendirikan tenda-tenda maupun menginap di rumah warga yang berada di sekitar makam. Peserta akan memasak berbagai jenis makanan yang dibutuhkan untuk upacara. Makanan yang dimasak biasanya berupa nasi, lauk ayam, telur, dan bandeng. Setelah upacara selesai, sisa makanan dapat dibawa pulang dan dibagikan kepada kerabat yang tidak mampu atau tidak bisa hadir saat upacara tersebut. 3. Ritual Ojung. Ritual Ojung merupakan sejenis permainan yang melibatkan dua orang laki-laki untuk beradu fisik dengan dilengkapi media rotan yang panjangnya sekitar 1 meter sebagai alat pemukul. Ritual ini biasanya diselenggarakan untuk memohon hujan dan agar terhindar dari malapetaka akibat kekeringan musim kemarau. Ritual Ojung biasanya diiringi dengan musik yang terdiri dari 3 buah dungtung, atau biasa disebut dengan akar pohon siwala, yang dilubangi di tengahnya sehingga bunyinya seperti bass dan kercak. Iringan musik ini jarang dijumpai di daerah lain. 4. Tari Muang Sangkal. Tari Muang Sangkal merupakan salah satu ikon seni tari di Madura. Secara harfiah, kata Muang Sangkal terdiri dari 2 kata berbahasa Madura yang mempunyai makna membuang sengkala. Tari Muang Sangkal sendiri diciptakan pada tahun 1972 oleh seorang seniman Sumeneb, Taufikur Rahman, yang salah satunya dilatar belakangi oleh kepedulian para seniman dalam menerjemahkan alam Madura yang sangat erat akan karya dan keunikannya. Di samping itu, juga mengangkat sejarah kehidupan keraton Sumeneb tempo dulu. 5. Tradisi Tok-Tok. Tok-Tok merupakan laga adu atau kompetisi antara 2 sapi yang saling berhadapan yang berasal dari daerah Masalembu. Sapi tersebut biasanya adalah sapi jantan. Kedua sapi akan saling serunduk beradu kekuatan sampai salah satunya tersebut kalah, menyerah, dan lari ketakutan. Laga ajang ini akan didampingi oleh wasit yang ahli dalam hal ini. Galeri Investasi Unisbank Semarang terletak di Kampus Kendeng, tepatnya berada di lantai 4, yang mana merupakan wujud dari kepedulian Unisbank Semarang terhadap pembelajaran dan sosialisasi pasar modal. Unisbank Semarang bekerjasama dengan PT Pintrako Sekuritas dalam penyediaan layanan edukasi sekaligus sosialisasi pasar modal di lingkungan perguruan tinggi. Unisbank Semarang juga bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak yang mendukung kegiatan sosialisasi pasar modal seperti mengirimkan publikasi yang dikeluarkan oleh BEI. Teman-teman, inilah Galeri Investasi Unisbank Semarang. Pada Galeri Investasi PT BEI, Unisbank, PT Pintrako Sekuritas, terdapat unit kegiatan mahasiswa yaitu KSPM Unisbank Semarang yang membantu menjalankan fungsi galeri investasi ini.
galeri ini pun sering digunakan sebagai tempat untuk rapat koordinasi dan diskusi program kerja dari anggota KSPM Unisbank. Terdapat pula penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh KSPM Unisbank dalam beberapa kegiatan. Galeri investasi seringkali digunakan sebagai tempat untuk belajar teori maupun praktek trading saham dengan memanfaatkan fasilitas proyektor dan komputer yang tersedia. Fasilitas game stock lab yang sering dimainkan oleh anggota KSPM Unisbank juga tersedia di galeri investasi ini. Inilah struktural KSPM Unisbank tahun 2021. Inilah program kegiatan dan program kerja KSPM Unisbank. Stock Exchange Camp, Sekolah Pasar Modal, Seminar Nasional, Serah Terima Jabatan, Olimpiade Pasar Modal, Studi Banding and Holiday. Galeri Investasi Unisbank dapat menjadi sarana memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi dan memberikan manfaat penyebaran informasi pasar modal yang tepat sasaran dan optimal bagi semua pihak. Teman-teman, jangan lupa ya, yuk nabung saham. KSPM Unisbank, low profile, high profit. Halo teman-teman KSPM FEB Universitas Trunojoyo Madura, yuk kita eksplor kekayaan asli yang dimiliki kota Semarang. Yang pertama adalah Tugu Muda. Tugu Muda ini menjadi sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Tepatnya berada di Jalan Nasional Rute 20. Nah, untuk mempercantik Tugu Muda ini, dibangunlah taman yang mengelilingi dengan ornamen air mancur, lampu warna putih, warna kuning, dan tentunya semakin membuat suasana anggun di malam hari. Kekayaan asli kota Semarang yang kedua adalah Lawang Sewu. Gedung bersejarah ini dibangun pada tahun 1904 milik PT Kereta Api Indonesia. Awalnya dijadikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api. Gedung ini memiliki ciri yang dominan, yaitu elemen lengkung dan sederhana menyerupai huruf L. Dan tentunya dengan jumlah jendela dan pintu yang banyak, sehingga masyarakat pun menamainya dengan sebutan Lawang Sewu. Kemudian yang ketiga adalah Kota Lama. Kota Lama Semarang ini menjadi kawasan bersejarah dengan pusat perdagangan pada abad ke-19 hingga 20. Kota Lama Semarang memiliki benteng Fitzhoek untuk mengamankan warga dan wilayahnya saat itu. Kota Lama juga menjadi salah satu ikon primadona bagi warga kota Semarang hingga mancanegara.
Di Kota Lama, terdapat sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri kokoh dan memiliki sejarah kolonialisme di Semarang dengan bangunan yang khas dan ornamen-ornamen bergaya Eropa. Dan yang keempat adalah Sampokong. Kelenteng Gedung Kuno Sampokong adalah bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok yang beragama Islam bernama Cheng Ho. Kelenteng ini disebut juga Gedung Batu karena bentuknya seperti gua besar yang berada di sebuah bukit batu. Saat ini, Sampokong dijadikan tempat peringatan dan pemujaan atau bersembayang, serta tempat untuk berziarah. Kelenteng Sampokong juga memiliki beberapa kompleks bangunan seperti Kelenteng Kiai Jurumudi, Kelenteng Dewa Bumi, Kelenteng Kiai Jangkar, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006 yang berdiri di atas lahan 10 hektar dan diresmikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006. Masjid Agung Jawa Tengah ini dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan juga Romawi. Selain dipersiapkan untuk tempat ibadah, masjid ini digunakan juga sebagai objek wisata religius yang dilengkapi dengan wisma penginapan. Daya tarik lain dari Masjid Agung Jawa Tengah adalah Menara Al-Husna yang tingginya 99 meter dan area serami masjid yang dilengkapi payung raksasa otomatis seperti di Masjid Nabawi. Itulah 5 di antaranya kekayaan asli yang dimiliki Kota Semarang. Dan tentunya masih banyak lagi kekayaan asli yang dijadikan destinasi wisata di Kota Semarang. Buat teman-teman KSPM FEB Universitas Trunojoyo Madura, jangan lupa mampir ke Kota Semarang ya. Salam dari KSPM Universitas Tugu Bang Semarang, KSPM Unisbang, Low Profile, High Profit. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Rizky. Kepada Saudara Ahmad Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan di sini sebelumnya saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi teman-teman sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'atimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Malik, ya Qudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rabbana, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah laporan Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Ahmad Faisal, waktu dan tempat disilahkan. Oke. Baik, terima kasih Kak Hovifah ya selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia, dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom kali ini secara tatap maya begitu ya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islam ya. Yang saya hormati, Pembina Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Ari Setio Dwi Purnomo. Yang saya hormati Badan Pengurus Harian Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Badan Pengurus Harian Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Tikubang Semarang. Dan yang berbahagia seluruh pengurus Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dan juga kelompok studi pasar modal Universitas Tikubang Semarang. Begitu. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal selaku Ketua Pelaksana dari Investor Gathering tahun 2021. Sedikit gambaran umum mengenai Investor Gathering adalah merupakan acara kumpul bersama yang dihadiri oleh pengurus kelompok studi pasar modal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dan juga kelompok studi pasar modal dari Universitas Tikubang Semarang, di mana memang acara ini kita lakukan sebagai sarana atau media untuk menjalin tali silaturahmi antar kedua belah pihak dan juga sebagai media untuk bisa berbagi pengalaman, bertukar pengetahuan dan juga bisa menjadi sarana pengembangan serta peningkatan begitu ya dari performa atau kinerja dari organisasi bahkan khususnya untuk sumber daya manusia di dalamnya. Untuk Investor Gathering ini sendiri merupakan program kerja, salah satu program kerja dari Divisi Marketing di Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura yang memang disiapkan dan ingin kita laksanakan begitu ya, karena memang dilihat akan memberikan impact yang cukup signifikan untuk peningkatan dan pengembangan dari kinerja sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dari kedua belah pihak, karena memang kita tahu bahwa kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa menggali pengetahuan dari manapun gitu, kayak yang disampaikan sama Bapak Pendidikan Indonesia begitu ya, kita bisa belajar dari siapapun dan kita bisa menjadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadi itu mengapa acara Investor Gathering ini kita usahakan untuk diadakan dan alhamdulillah teman-teman dari KSPM Universitas Tikubang Semarang menerima ajakan kami begitu ya untuk berkolaborasi, saling bertukar informasi, berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk tentunya hal-hal yang bermanfaat di kemudian hari. Dan juga untuk acara Investor Gathering ini akan berlangsung kurang lebih selama 3 jam 30 menit begitu ya, dimulai dari jam 8 pagi tadi dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak kurang lebih hingga sekarang ada 58 partisipan. Semoga nanti teman-teman yang mungkin belum join bisa segera join biar lebih rame gitu ya, biar lebih meriah dan juga kita dapat feel dan value-nya. Terus juga untuk pelaksanaan dari Investor Gathering ini dilaksanakan secara daring, yaitu menggunakan media Zoom, teman-teman. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah berupaya dan bekerja secara cerdas begitu ya, selama persiapan acara Investor Gathering ini, karena memang sempat terkendala atau berbentrokan dengan jadwal ujian tengah semester begitu ya di Universitas Trunojoyo Madura, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga
lebih harus mengeluarkan effort yang lebih gitu ya untuk menyiapkan acara begitu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang bekerja begitu ya. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh pengurus dan juga badan pengurus harian dari KSPM Universitas Stiko Bank Semarang karena telah mau dan bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi, bercengkrama bersama kami untuk sharing dan hearing perihal segala hal yang ingin disampaikan nanti. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung karena memang kesempurnaan kita ketahui bersama hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang begitu besar bagi kita semua, tentunya manfaat yang progresif ya teman-teman. Dan juga terima kasih saya sampaikan sekali lagi atas kerja kerasnya untuk seluruh panitia telah meluangkan waktunya pagi hari ini, weekend ya biasanya teman-teman mungkin ada yang belum bangun jam segini tapi rela-relain buat bangun, buat ketemu kita semua. Terima kasih banyak, saya apresiasi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja laporan dari saya. Besar harapan saya acara ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan juga kolaborasi ini tidak berhenti sampai sini saja teman-teman. Jadi terus ada tali silaturahmi antara kedua belah pihak, entah itu dari KSPM FEB UTM, bahkan dari KSPM Unisbank itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hovifah selaku Master of Ceremony. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Direktur Utama KSPM FEB UTM, yaitu kepada Saudara Radit Aprianto. Waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih Mbak Viva selaku Master Ceremony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di virtual Zoom ini dengan kegiatan investor gathering, expanding and building relationship to increase creativity, productivity, and organization performance. Dengan begitu kita bisa berdiskusi nanti ya dengan kegiatan investor gathering ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faisal ya selaku ketua pelaksana. Jadi harapan saya untuk dengan diadakan investor gathering ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Ketua Umum Mbak Risma ya. Nah itu terima kasih banyak bersedia dan berkenan untuk diajak bekerja sama dengan KSPM FEB UTM. Mudah-mudahan dengan kita di pagi hari ini bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang karena KSPM ini berdiri dari galeri investasi ya, dengan membawa harapan dan cita-cita Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan begitu nanti dengan kita nanti kan ada room breakout nih kalau nggak salah. Nah, itu diharapkan untuk teman-teman seluruh itu bisa sharing-sharing bagaimana kedepannya cara-cara agar masyarakat luas, terutamanya mahasiswa itu lebih paham tentang pasar modal. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum KSPM Unisbank kepada Saudari Risma Elmape. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Ari Setio Dwi Purnomo selaku pembina dari KSPM FEB UTM, kemudian Mas Aprianto selaku Ketua Umum KSPM FEB UTM, dan juga Mas Faisal selaku Ketua Pelaksana Investor Gathering, dan juga teman-teman KSPM dari KSPM FEB UTM, kemudian dari KSPM Unisbank. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk kegiatan hari ini. Dan pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah atas izin Allah. Hari ini kita bisa mengadakan dan semoga kedepannya kegiatannya lancar. Hari ini kita juga dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah teman-teman.
Jadi untuk kegiatan hari ini temanya sangat luar biasa ya. Ada expanding and building relationship, creativity, productivity, and organization performance. Seperti yang disampaikan sama Mas Faisal tadi, nantinya kita saling memaparkan, kita tahu kinerja dari KSPM masing-masing, kita bisa sharing, kita bisa tahu kendala yang kita alami selama periode berjalan. Nah, tujuannya harapannya setelah kegiatan ini selesai, kita juga nggak putus silaturahmi, walaupun itu secara personal atau secara organisasi, kita bisa entah itu collab ke depannya, saling kerjasama, terus kita juga tahu kita punya referensi untuk kegiatan mungkin dari kegiatan KSPM Unisbank ini belum detail seperti yang misalkan KSPM FEB UTM ini ada kegiatan banyak, tapi kita belum tahu dari kalian. Terima kasih sekali lagi dan teman-teman mengingatkan kembali manfaatkan momen ini karena ini nggak tiap hari. Alhamdulillah kita ada kesempatan kali ini. Jadi nantinya ketika di room breakout masing-masing silahkan selain memaparkan dari progres dalam kerja, kita tahu kendala dan kalau ada yang ditanyakan langsung aja tanya, nggak perlu malu-malu gitu. Mungkin dari saya cukup untuk sambutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Mbak Risma. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari pembina KSPM FEB UTM yaitu Bapak Aris Setio Dwi Purnomo yang akan disampaikan melewati video. Kepada yang bertugas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada para peserta. Meskipun pada hari ini saya membuat video ini pada malam hari. Pertama, kita tidak lupa untuk panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir pada webinar ini dengan kondisi yang sehat. Saya selaku pembina mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada KSPM Unisbank yang mau bekerja sama dengan KSPM Universitas Trunojoyo terkait studi banding ya istilahnya, studi banding virtual yang akan membahas mengenai kendala-kendala organisasi ya, kendala organisasi dari aspek human resource, dari aspek budaya, dari aspek regenerasi, bagaimana nanti caranya untuk meregenerasi KSPM ini, serta pengembangan sumber daya manusianya. Jadi harapannya dengan adanya gathering investor ini, kita KSPM juga bisa belajar ya, saling belajar terkait solusi-solusi yang mana setiap organisasi pasti ada kendalanya ya. Jadi tidak ada organisasi yang memang mereka unggul pada segala aspek. Nah, jadi saya harap nanti UTM juga menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Unisbank sehingga tidak acara webinar ini benar-benar bermanfaat. Dan begitu pula sebaliknya ya, mungkin Unisbank bisa memberikan feedback ataupun saran kepada KSPM Universitas Trunojoyo Madura jika memang pada untuk aspek tertentu memang pernah mengalaminya ataupun sudah berpengalaman. Kalau di KSPM Universitas Trunojoyo ini memang kendalanya pembukaan akun ya, akun rekening. Saya mendapatkan informasi tersebut dari ketua KSPM Mas Raden yang mengatakan ya itu memang kondisi di FEB ataupun di universitas itu kan rata-rata menggunakan bank BTN ya. Sedangkan untuk pembukaan online itu kan untuk sekuritas MNC itu kan mereka menggunakan BCA yang online itu. Jadi itu adalah salah satu kendala ya. Kendala
kita butuh effort lebih lah untuk membuka akun rekening itu. Padahal kita kalau kerjasama dengan sekuritas itu kan harus ada feedbacknya. Jadi kita kerjasama, apa yang didapatkan oleh sekuritas yang diminta, apa yang diminta oleh KSPM itu kan hal yang wajar ya dalam kerjasama. Jadi nanti dalam forum setiap bidang nanti silakan ya berdiskusi bagaimana mencari jalan keluarnya. Jadi dari hasil dari gathering investor ini nanti setidaknya kedua belah pihak bisa semakin maju, istilahnya maju dalam berbagai aspek ya, sehingga tujuan dari KSPM ini tidak jalan di tempat lah. Karena memang KSPM ini ibaratnya juga bagian dari cara untuk mengedukasi masyarakat, apalagi milenial, bagaimana untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki untuk investasi ya. Jadi secara tidak langsung juga keberadaan KSPM ini bertujuan untuk meningkatkan minat investor ataupun minat pemodal. Jadi harapannya seperti itu. Nanti saya serahkan kepada Mas Raden untuk membuka acara ataupun berdiskusi dengan Ketua KSPM dari Unisbank. Dan saya tidak lupa untuk ucapkan salam hormat saya sampaikan kepada pembina KSPM Unisbank ya. Mungkin saat nanti kita bisa melakukan gathering investor lagi ya dengan perubahan yang cukup baik lah istilahnya, dengan progres dari KSPM. Setelah kita melakukan studi yang pertama, gathering investor yang pertama ini, nanti pada gathering investor yang kedua nanti kita bercerita bagaimana kendala-kendala yang dulu itu sudah terselesaikan atau belum lah. Nah, seperti itu. Jadi itu saja ya sambutan dari saya. Semoga nanti acara ini bermanfaat dan bisa lancar, dan akhirnya sama-sama mendapatkan solusi lah dari kendala-kendala masing-masing organisasi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya adalah masing-masing divisi atau departemen memasuki room breakout. Kepada yang bertugas disilahkan. Kepada semua partisipan bisa menekan tombol room breakout sesuai dengan divisi masing-masing. Untuk tombol